terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik sanak segalanya, kini dongan lagi di Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Curug. Nah, tim Satgas Emosi Caper kok hendak presentasi ke pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Melaki tiket terus. Jus. Selasa tanggal 23 Mei 2023. Tim Satgas Emosi Caper Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menghadiri undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Undangan terkait audiensi dengan Pengadilan Agama Curug tentang pelaksanaan aplikasi Emosi Caper di lingkup pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan iko dihadiri Ketua Pengadilan Agama Curug didampingi Sekretaris Panitera Satgas Emosi Caper Pengadilan Agama Curug. Selain itu, dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dihadiri Asisten Pemkesrap Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang didampingi Kominfo, Dukcapil, DP3AP2KB, juga beberapa pegawai pemerintah Kabupaten Rejang Lebong lainnya. Di kegiatan tim Satgas Emosi Caper Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memaparkan informasi-informasi dan juga menayangkan video-video singkat tentang aplikasi Emosi Caper. Segala yang hadir ngapresiasi adanya aplikasi Emosi Caper terutama pihak DP3AP2KB berterima kasihnya ke aplikasi Emosi Caper. Karena menurutnya Emosi Caper benar-benar menjadi solusi untuk kaum perempuan yang diceraikan oleh suaminya tapi tidak pernah menerima pembiayaan berdasarkan putusan pengadilan. Pak Asisten nyatakan siap melaksanakan kerjasama dengan Pengadilan Agama Curug supaya Emosi Caper pacak naungi ASN di lingkung pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu? Sekarang donga lagi sama asisten 1 Pemkab Rejang Lebong. Kita bakalan nanya asisten terkait apa kesan dan kesan asisten 1 bapak terkait aplikasi yang kita ciptakan. Pak, tolong kasih kesan dan kesannya tentang aplikasi Emosi Caper yang tadi kami paparkan dengan bapak sama jajaran di Pemkab Rejang Lebong ini, Pak. Ya, terima kasih kawan-kawan dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu. Kesan saya yang pertama luar biasa ya. Saya tidak terpikirkan sama sekali bahwa aplikasi Emosi Caper ini rupanya produk asli kita Bengkulu ya. Di bawah pimpinan Bu Sekretaris ya. Tadi kami sudah mengadakan audiensi dan saya dengar langsung paparan dari pembuat aplikasi. Kawan-kawan luar biasa tertarik, terutama kawan-kawan yang terkait, terutama dari pelindungan anak dan perempuan di Dinas KB kita. Dan ini insya Allah kawan-kawan segera kita tindak lanjuti Pak Bobi ya. Kita bikin dulu MOU-nya, nota kesepahaman, nanti segera kita tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan OPD terkait ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti kalau saya lihat akan diadopsi oleh secara nasional ya. Ini sebuah prestasi bagi Provinsi Bengkulu, terutama kawan-kawan dari lingkup Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu yang bidang IT di bawah pimpinan Bu Sekretaris Bu Dr. Mira. Wah, terima kasih banyak Pak atas kesannya dan kami berharap Pemkab Rejang Lebong nanti pacak juga memakai aplikasi Emosi Caper. Insya Allah secepatnya. Nah itu tadi adik sana tanggapan dari Pak Asisten 1 terkait dengan aplikasi Emosi Caper. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dong. Kini lagi di Pengadilan Agama Curug. Kelas 1. Kita tengok ada kegiatan DDTK Emosi Caper di Pengadilan Agama Curug. Mulai ikuti dong. Assalamualaikum. Misi Pak, nak nengok acara DDTK Emosi Caper di PA Curug. Di mana Pak? Langsung aja bucuk dong. Oh jadi, makasih ya. Nah kalau nengok dari suaranya, caknya di ruangan psiko tempat DDTK kok. Belakang itu intip dulu. Psiko sana. Iko nak mulai nampaknya DDTK-nya. Coba kita tengok-tengok dulu.
Sesudahnya, tim Satgas langsung lanjut ke Pengadilan Agama Curup. Di Pengadilan Agama Curup, tim Satgas melakukan diklat di tempat kerja penggunaan aplikasi Emosi Caper. DDTK Ko dilakukan dengan langsung mempraktekkan pengoperasian aplikasi Emosi Caper dari sisi pengguna Pengadilan Agama selaku pintu pertama jalannya aplikasi. Selain DDTK, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyempatkan untuk melakukan pembinaan kesekretariatan ke segala pegawai Pengadilan Agama Curup. Di pembinaan Bu Sekretaris menyampaikan pentingnya peran Emosi Caper sebagai pelindung terhadap kaum perempuan dan anak pasca perceraian. Jadi, Bu Sekretaris mengimbau ke segala pegawai untuk terus mensosialisasikan Emosi Caper supaya terdengar ke orang-orang supaya tahu instansi-instansi lainnya pacak bergabung juga dalam aplikasi Emosi Caper. Itulah tadi kegiatan DDTK Emosi Caper di Pengadilan Agama Curup. Tengok terus, ikuti dong kita besok pagi ke Pengadilan Agama Lebong. Bye-bye. Nah, adik sana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sekarang dongalah di Masjid Agung Sultan Abdullah Kabupaten Lebong. Sekarang kita tengok di Pengadilan Agama Lebong kelas 2 karena di sana tim Satgas aplikasi Emosi Caper lagi ngadokan DDTK di sana. Telah kita tengok. Cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceritanya di PA Lebong kok lagi ada DDTK Emosi Caper. Wah, ada dia. Di mana tempatnya? Di atas kita dah. Oh, jadilah kali itu antek kata dulu ya. Ah, boleh ya. Lah ya. Nah, di sana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di dalam kok lagi DDTK aplikasi Emosi Caper. Telah kita tengok. Besoknya, Rabu tanggal 24 Mei 2023, tim Satgas Emosi Caper Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melanjutkan perjalanan ke Pengadilan Agama Lebong. Sama cak di Pengadilan Agama Curup, tim Satgas juga melakukan DDTK penggunaan aplikasi Emosi Caper. DDTK Ko diikuti kayak segala pegawai Pengadilan Agama Lebong, mulai dari ketua sampai dengan pelaksananya. Terutama petugas yang mengoperasikan aplikasi Emosi Caper Ko langsung mempraktekkan penggunaan aplikasinya. Selain DDTK, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu juga melaksanakan pembinaan kesekretariatan. Di pembinaan juga Bu Sekretaris ngajak segalanya untuk ceritakan ke segala orang Lebong tentang Emosi Caper. Sebelum balik ke Bengkulu, Kamis pagi tanggal 25 Mei 2023, tim Satgas Emosi Caper Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dikawani kek sekretaris kek panitera Pengadilan Agama Lebong mendatangi kantor Pemda Lebong untuk bertemu dengan asisten Pemkesra Lebong. Di kesempatan itu, tim Satgas melakukan sosialisasi aplikasi Emosi Caper kek Pak Asisten yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas DP 3AP 2KB Lebong mengapresiasi nian aplikasi karena beliau dulu sering nian dengar keluhan masyarakat perkara mantan suami yang tak ngasih nafkah pembiayaan untuk mantan istri ke anaknya. Beliau berpesan akan meneruskan informasi ke Bupati Lebong supaya pacak cepet ditindaklanjuti ke melakukan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Lebong. Beliau juga berpesan ke Pengadilan Agama Lebong untuk mengkonsepkan bentuk perjanjian kerjasama bunyinya cak mano, biar pacak sekalian ditunjukkan ke Bupati Lebong. Apa tanggapan Bapak terhadap aplikasi Emosi Caper tadi Pak? Ya mohon jawab ini Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi terhadap aplikasi Emosi Caper ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lebong itu menyambut baik. Ya. Terima kasih Bapak. Dengan adanya aplikasi ini, karena aplikasi ini kami lihat ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita, khususnya bagi pemenuhan hak perempuan dan anak, ya, khususnya di Provinsi Bengkulu dan lebih khusus lagi di Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong ya. Jadi aplikasi Caper
emosi caper ini, nah kami tengok itu ini sangat memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat dari perceraian. Nah, jadi karena selama ini apabila terjadi perceraian, nah keputusan pengadilan itu yang mewajibkan suami misalnya memberikan nafkah terhadap mantan istri dan nafkah terhadap anak-anaknya, ini tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan. Nah, jadi dengan adanya aplikasi emosi caper ini, nah hal ini nanti akan terpantau apakah nanti suami tersebut memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan pengadilan tersebut. Jadi aplikasi emosi caper ini adalah aplikasi yang mengawal keputusan pengadilan terhadap peristiwa perceraian tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi ini nanti para suami yang notabene mungkin dia punya penghasilan tetap, mungkin sebagai PNS atau mungkin sebagai pekerja di perusahaan atau dimanapun, itu tetap terpantau apakah si suami itu memenuhi kewajiban dia sesuai dengan keputusan pengadilan tersebut. Nah, kami kira ini sangat penting. Jadi mari kita adik sanak seluruhnya di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Lebong, mari kita dukung aplikasi emosi caper ini, nah sehingga hak-hak perempuan dan anak itu terpenuhi dan terlindungi. Iya. Kira situ. Wah iya, terima kasih banyak Pak. Nah itulah tadi adik sana tanggapan dari Bapak Asisten 1 Pemkab Lebong. Mudah-mudahan aplikasi emosi caper itu kok cepat terrealisasi, cepat diaplikasikan di Kabupaten Lebong. Nah, itulah adik sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, kegiatan Donga Samu Tim Satgas Emosi Caper di Pengadilan Agama Curug Samu Pengadilan Agama Lebong. Ketemu lagi kayak Donga Samu Tim Satgas Emosi Caper di edisi berikutnya. Bye bye.